Ada satu kisah yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudari semua, di mana dalam seluruh catatan Perjanjian Baru, ada seorang pribadi yang sangat terkenal jahat dan tidak ada orang lain yang sejahat orang ini, yaitu Rasul Paulus sendiri. Dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-22 ayat yang keempat, Rasul Paulus memberikan kesaksian tentang siapa dirinya. Ia menyebut bahwa dia adalah seorang pembunuh, seorang penganiaya jemaat Tuhan. Dan ia memberikan kesaksian ini bukan dengan keadaan berbangga, tetapi dia sampaikan ini dari ketulusan hatinya karena dia ingin memberikan kesaksian bahwa apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupannya boleh terjadi kepada siapapun. Meskipun dia seorang yang jahat, tapi Tuhan telah mengubah hidupnya sehingga perubahannya itu memberikan dampak yang luar biasa kepada siapapun. Kejahatan Rasul Paulus di sini paling tidak ada tiga. Kalau kita lihat dari perspektif orang kita pada masa sekarang. Yang pertama itu adalah kejahatan Paulus yang pertama adalah dia menangkap orang-orang yang tidak melakukan kesalahan moral. Orang yang dia tangkap adalah orang-orang percaya, orang-orang baik, orang-orang yang hidup rukun. Tetapi ia telah tangkap dan masukkan mereka dalam penjara, bahkan mereka dianiaya dan dibunuh. Jadi ini kejahatan Paulus yang pertama. Yang kedua, kejahatan Paulus yang kedua adalah dia melakukan penghukuman yang tidak setimpal dengan kesalahan orang-orang yang dia tangkap. Andai kata orang-orang Kristen yang dia tangkap melakukan kesalahan, maka mereka tidak layak untuk dijatuhkan hukuman bunuh atau dianiaya. Tetapi Paulus tidak peduli dengan semua itu karena ia ingin memuaskan kejahatan hatinya. Jadi ini kejahatannya yang kedua, melakukan penghukuman yang tidak setimpal dengan kesalahan. Dan yang ketiga, dia menggunakan alasan-alasan agama untuk mendatangkan penganiayaan kepada orang-orang Kristen pada waktu ini. Jadi kesalahan ini membuat dia semakin terkenal dalam melakukan kejahatan. Pada waktu Paulus bertobat, orang-orang di Yerusalem, para pemimpin murid-murid Kristus pada waktu itu, mereka meragui pertobatan Paulus. Mereka mengambil waktu yang lama untuk mempercayai dan menerima Paulus sebagai pribadi yang telah diubah oleh Tuhan. Ini mengingatkan kepada kita semua bahwa siapapun layak diampuni oleh Tuhan. Siapapun boleh diubah oleh Tuhan. Siapapun boleh menerima anugerah daripada Tuhan. Jika kita memiliki kawan, sahabat ataupun saudara marah, mungkin dalam pandangan kita orang ini sangat jahat. Orang ini tidak layak diampuni. Orang ini tidak ada tanda-tanda untuk bertobat. Tetapi pertobatan Paulus di sini mengingatkan kita, siapapun orang ada harapan untuk bertobat. Atau mungkin Anda sendiri, saudara sendiri, merasa bahwa Anda tidak memiliki suatu kelayakan untuk bertobat. Anda merasa diri Anda benar-benar hina dan terhukum. Tapi ingat, kisah pertobatan Paulus ini adalah suatu message pengharapan kepada Anda. Sejahat apapun, banyak dosa yang Anda lakukan sekalipun, sekali Tuhan bekerja dalam hatimu, Dia akan memberikan pertobatan dan keselamatan. Karena itu, bagi kita sebagai orang percaya, tetaplah senantiasa berharap, berdoalah, dan selalulah beriman bahwa siapapun Allah boleh bekerja sehingga orang itu boleh bertobat. Ini adalah pengharapan untuk kita semua. Karena itu, jangan kita lalai. Teruslah semangat mendoakan orang lain agar terjadi pertobatan. Sehingga orang ini bukan hanya bertobat, tetapi dipakai oleh Tuhan luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.